Aktivitas masyarakat terganggu. Mereka diminta untuk tetap di rumah demi menghambat penyebaran COVID-19 yang lebih parah. Sekolah, rumah ibadah, dan perkantoran ditutup. Roda perekonomian terseok-seok, kalau tidak mau dikatakan terhenti. Pemerintah mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada demi menyelamatkan rakyat. Para petugas medis bertaruh di garda terdepan berperang melawan maut. Petugas keamanan mulai mengumpulkan seluruh kekuatan untuk mengontrol situasi. Nyawa ratusan juta manusia pun terancam. Ketakutan menghantui seluruh negeri ini. Sekarang semua orang berusaha semampunya untuk menghadapi COVID-19. Ada yang mengumpulkan donasi untuk sekadar membantu orang-orang yang terdampak social distancing. Ada pula yang mendesak pemerintah agar bekerja lebih keras dan cepat. Kalau bisa melampaui ambang batas kemampuan mereka, semua orang saling mengingatkan, saling memperhatikan, dan saling membantu. Tetapi ternyata tidak semua orang bersatu untuk berjuang menghadapi wabah COVID-19. Ada sekelompok orang yang justru mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan dendam. Entah itu dendam politik atau dendam apalagi. Bahkan ada yang tertawa bahagia di tengah situasi ekonomi negara yang sedang terseok-seok. Adalah Haikal Hasan, juru bicara Persaudaraan Alumni atau PA212, yang tertawa bahagia itu. Dia mentertawakan jatuhnya nilai tukar rupiah belakangan ini yang menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika sejak COVID-19 sampai di negara ini. Ini nilai rupiah terendah selama masa pemerintahan Jokowi. Haikal Hasan tampak gembira sekali, melebih gembiranya seorang anak kecil yang mendapatkan mainan yang didambakan. Sungguh tak beradab. Haikal Hasan menari di atas luka. Kegembiraan itu ia tumpahkan di akun Twitternya. Rupiah akhirnya menguat di harga 10.000. Hanya tambah ongkos kirim per dolarnya 5.000 dan biaya admin 1.000. Yes, akhirnya. Namun cuitan tersebut sudah dihapus. Untungnya sudah sempat di screenshot oleh netizen. Jadi dia tidak bisa lagi berkilah atau menghindar. Kita tidak sampai habis pikir, bagaimana mungkin manusia bisa berhati seperti itu. Tertawa atas apa yang dialami bangsa ini saat ini. Sudah jelas kehancuran mata uang Indonesia karena pengaruh dari COVID-19. Tetapi Haikal Hasan malah bergembira dan berbahagia atas kehancuran rupiah itu. Sangat tampak sekali bahwa Haikal ini sangat menantikan kejatuhan nilai rupiah. Kita yakin dia setega itu karena dia sangat menantikan kegagalan Jokowi mempertahankan perekonomian Indonesia. Apa yang diperhitungkan banyak orang selama ini terbukti bahwa ada memang orang atau kelompok yang sangat menunggu kejatuhan Indonesia. Padahal kita semua tahu kalau Haikal ini adalah seorang pendakwah. Setiap aktivitasnya selalu mengulas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi koyak, bisa sampai setega itu. Bagaimana mungkin seorang yang kesehariannya berbicara tentang Allah dan surga malah tertawa di tengah ancaman wabah terhadap ratusan nyawa? Dan kalaupun berhasil menghadapi wabah itu, masih harus berjuang mati-matian untuk tetap selamat. Kalau pendakwahnya saja seperti itu, semoga yang biasa mendengarnya tidak seburuk atau lebih buruk dari dia. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya seburuk itu, maka kemungkinan besar muridnya bisa lebih buruk dari itu. Namun semoga saja untuk kasus ini pepatah itu tidak berlaku. Kita perkirakan Haikal Hasan sampai seburuk itu karena hatinya masih dipenuhi kebencian terhadap Jokowi, atau katakanlah kebenciannya terhadap kelompok politiknya pada waktu Pilpres lalu. Maklumlah,
Kekalahan memang sangat menyakitkan bagi orang berjiwa pecundang, tetapi akan menjadi batu loncatan bagi orang yang bijaksana. Politikus Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang mengomentari cuitan Haikal Hasan itu tampak jauh lebih bijaksana. Padahal dulu kita menyaksikan bagaimana dia selalu menyudutkan Jokowi. Dia tidak sesuci Haikal yang setiap harinya berhubungan dengan kitab suci. Namun Ferdinand malah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu menghadapi COVID-19. Lama kita berpikir, kenapa sampai bisa kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi sampai membuat mereka kehilangan empati kepada sesama warga negara. Bahkan mungkin juga orang yang kemarin atau minggu lalu masih mendengarkannya untuk berceramah. Padahal kalau kita lihat, tidak ada kebijakan Jokowi yang mengancam hidup Haikal Hasan ini. Di era Jokowi, toh dia masih bebas berdakwah atau jadi motivator. Jokowi juga tidak pernah mengusik hidup seorang Haikal Hasan. Namun kenapa kebencian itu mampu mendesaknya untuk melampiaskan dendamnya kepada Jokowi? Bahkan ketika negara ini dalam keadaan sulit, diterpa wabah virus corona.